Dalam dunia One Piece yang luas dan penuh teka-teki dan misteri, dua nama terus bergema dari generasi ke generasi: Monkey D. Luffy dan Gold D. Roger, sang raja bajak laut masa lalu dan sang calon raja bajak laut masa depan. Keduanya terpisah oleh waktu, tapi disatukan oleh nasib, mimpi, dan sikap hidup yang nyaris identik. Namun, apakah kesamaan mereka hanya sebatas keinginan menjadi raja bajak laut, atau ada benang merah yang lebih dalam, menyentuh psikologi, filosofi hidup, dan bahkan dinamika politik dunia? Dan mari kita bahas selengkapnya. Salah satu kesamaan paling mencolok antara Monkey D. Luffy dan Gold D. Roger adalah keinginan mereka untuk hidup bebas. Bebas dalam arti paling ekstrim, bukan sekedar bebas dari hukum, tapi bebas dari sistem, norma, bahkan takdir. Secara psikologis ini menggambarkan tipe kepribadian yang dalam teori Carl Jung disebut sebagai individu yang teraktualisasi secara penuh. Mereka tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk menjalani hidup dengan caranya sendiri. Seperti contoh Luffy yang tidak ingin menjadi angkatan laut, dan Roger sekalipun tidak pernah membentuk sistem kerajaan bajak laut seperti Yonko. Dalam dunia One Piece, di mana pemerintah dunia menekan kebebasan berpikir dan informasi, sikap ini menjadi bentuk perlawanan. Secara filosofis, mereka mewakili semangat eksistensialisme. Hidup adalah pilihan, bukan takdir. Pemerintah dunia melihat tipe seperti ini sebagai ancaman karena seseorang yang benar-benar bebas tidak bisa dikendalikan, dan dalam sistem otoriter seperti pemerintah dunia di One Piece, itu adalah bahaya yang harus dilenyapkan. Roger tertawa ketika mengetahui kebenaran dunia di Laugh Tale. Luffy dalam beberapa momen genting juga menunjukkan sikap tertawa meski di ujung tanduk. Ini bukan sekedar gaya, melainkan ekspresi dari pandangan hidup yang sangat dalam. Dalam tradisi filsafat stoik, tawa di hadapan maut adalah bentuk penerimaan tertinggi. Tidak takut mati bukan berarti nekat, itu berarti telah berdamai dengan kefanaan. Roger tahu ia akan mati karena penyakitnya. Luffy berkali-kali menghadapi kematian tanpa gentar. Ini bukan hanya keberanian fisik, tapi keberanian eksistensial. Mereka tidak takut kehilangan hidup karena mereka sudah hidup sepenuhnya. Secara psikologis ini menunjukkan ego maturity atau kematangan ego yang sangat tinggi. Mereka mampu memaknai penderitaan sebagai bagian tak terelakkan dari petualangan, dan ini kembali mengganggu narasi politik pemerintah dunia karena orang yang tidak takut mati adalah orang yang tidak bisa dibungkam. Roger dan Luffy sama-sama tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut dalam perjalanannya, tapi keduanya mampu menginspirasi orang-orang kuat dari berbagai latar belakang untuk bergabung. Psikologi kepemimpinan mereka bisa dikategorikan sebagai transformational leadership. Mereka tidak mengandalkan paksaan atau jabatan, tapi pada kekuatan inspirasi dan kepercayaan. Bandingkan dengan Yonko seperti Kaido dan Big Mom yang membangun kerajaan bajak laut dengan teror dan kekuatan brutal, Roger dan Luffy justru membuka ruang kebebasan bagi anak buahnya. Filosofinya ini menyentuh pada ide anarkisme sosial, suatu sistem di mana komunitas bisa berjalan tanpa otoritas yang memaksa, tapi melalui konsensus dan relasi organik. Dan ini lagi-lagi menjadi pesan politis terselubung bahwa dunia bisa berjalan tanpa pemerintah dunia yang mengontrol segalanya, bahwa kebebasan dan keteraturan bisa hidup berdampingan tanpa paksaan. Baik Roger maupun Luffy memiliki mimpi yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam cerita. Dalam kilas balik kita tahu bahwa Roger pernah berkata, "Aku ingin," namun perkataannya disensor. Luffy pun memiliki mimpi selain menjadi raja bajak laut yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Mengapa mimpi itu disembunyikan? Karena mimpi mereka bukan sekedar ambisi pribadi, tapi mimpi yang bisa mengguncang tatanan dunia. Secara psikologis, mimpi yang terus dipegang erat dan menjadi sumber motivasi adalah ciri dari individu dengan struktur nilai yang sangat kuat. Dalam teori Viktor Frankl, ini disebut logoterapi. Keberadaan manusia ditentukan oleh makna yang ia temukan sendiri. Dalam kasus Luffy dan Roger, mimpi itu menjadi bahan bakar eksistensial. Tapi lebih dari itu, secara politis, mimpi itu adalah bentuk perlawanan terhadap narasi besar pemerintah dunia. Kemungkinan besar mimpi mereka terkait dengan kehancuran sistem dunia yang otoriter dan terciptanya dunia baru yang bebas. Simbol di nama mereka bukan sekedar inisial, ini adalah simbol warisan semacam genetik ideologis yang tersembunyi. Dalam dunia One Piece, orang-orang dengan di namanya sering menjadi musuh alami dari keamanan naga langit atau Tenryubito dan pemerintah dunia. Lantas, kenapa bisa begitu?
Secara filosofis, dia bisa kita anggap sebagai sosok yang tak pernah tunduk pada sistem yang mapan. Roger tahu arti dari D. Luffy mewarisinya tanpa sadar, tapi tindakan mereka seolah mengikuti pola yang sama, menantang penguasa, menghancurkan tirani, dan menyebarkan semangat kebebasan. Ini membawa kita pada pertanyaan besar, apakah mereka hanyalah bajak laut atau sebenarnya revolusioner yang menyamar? Dalam kerangka politik, dunia One Piece, Roger dan Luffy adalah agen chaos, pengubah tatanan, dan pemerintah dunia tahu itu. Karena itu mereka sangat ingin menghapus nama D dalam sejarah. Monkey D. Luffy dan Goldie Roger bukan hanya bajak laut, mereka adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang tidak adil, simbol dari kebebasan sejati, simbol dari kekuatan yang datang bukan dari paksaan, tapi dari mimpi dan keyakinan. Secara psikologis, mereka adalah figur dengan integritas personal tinggi, pemimpin transformasional, dan individu yang telah melampaui rasa takut. Secara filosofis mereka adalah eksistensialis, stoik, bahkan sedikit anarkis, dan secara politis mereka adalah ancaman terhadap status quo. Dengan segelintir kesamaan ini, tak heran jika dunia takut kepada mereka, karena seperti yang pernah dikatakan oleh Roger sebelum kematiannya, kalian ingin hartaku? Cari saja. Aku tinggalkan semuanya di sana. Dan seperti Luffy yang berkata, aku ingin menjadi raja bajak laut, bukan karena ia ingin kekuasaan, tapi karena itu satu-satunya cara untuk menjadi manusia paling bebas di dunia. Dan demikian video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.